osteomalacia. Osteomalacia kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak sehingga patah. Pemeriksaan fisik. Untuk diagnosis osteomalacia, dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala dan riwayat kesehatan pasien. Diagnosis osteomalacia. Foto Volgen untuk mendeteksi adanya retak atau patah tulang. Bone mineral dan RIS untuk menilai pendataan mineral tulang melalui jumlah kalsium dan fosfat. Biopsi tulang mendeteksi penyebab osteomalacia dari sepele tulang yang diperiksa melalui laboratorium. Pengobatan: berjemur di bawah sinar matahari, memperbaiki pola makan, mengonsumsi suplemen vitamin D, kalsium atau fosfor. Cara pengkodean. 1. Diagnosis osteomalacia, artinya pelunakan pada tulang. Mencari di ICD 10 volume 3 abjad O untuk osteomalacia. Terdapat pada halaman 491 dengan poin M 83.9. Kita pastikan lagi di volume 1 pada kode M83.9 kita dapat di halaman 598. Apakah terdapat osteomalacia dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut. M86 sampai M90. Osteomyelitis. Pengertian osteomyelitis adalah infeksi tulang yang umumnya terjadi akibat penyebaran infeksi bakteri, baik yang berasal dari area tubuh maupun dari tulang itu sendiri. Diagnosis osteomyelitis. Tes darah untuk mencari tahu ada atau tidaknya bakteri dalam darah pasien. Imaging untuk melihat kondisi tulang pasien. Biopsi tulang untuk mengidentifikasi jenis bakteri yang menginfeksi tulang. Pengobatan menggunakan antibiotik, pembedahan, mengganti prostetik. Cara pengkodean. 1. Diagnosis osteomyelitis. 2. Artinya peradangan tulang. 3. Mencari di ICD 10 volume 3. Abjad O untuk osteomyelitis. 4. Kemudian cari osteomyelitis dan terdapat di pada halaman 492 dengan kode M86.9. Kelima, kita pastikan lagi di volume 1 pada kode M86.9 pada halaman 599 apakah terdapat osteomyelitis. Keenam, dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut. M91 sampai M94. Kosa plana. Yang pertama itu adalah pengertian kosa plana. Kosa plana adalah hancurnya lempeng pertumbuhan pada tulang paha. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik dari kosa plana. Yang pertama itu rasa nyeri yang hilang timbul. Yang kedua, pinggul berasa kaku. Dan yang ketiga, adanya kehilangan massa dan kekuatan otot pada paha bagian atas. Yang ketiga itu adalah diagnosa kosa plana. Diagnosa kosa plana itu ada 4. Yang pertama itu pemindaian tulang, yang kedua MRI, yang ketiga foto ronsen, dan yang terakhir adalah X-ray. Pengobatan kosa plana adalah dengan istirahat yang cukup. Cara pencarian kosa plana di ICD 10, volume 3, dan volume 1. Yang pertama itu kita cari dulu kosa plana pada ICD volume 3. Kita buka ICD 10 volume 3. Selanjutnya kita tentukan letter term kosa. Mencari di ICD 10 volume 3 abjad C untuk kosa. Kemudian cari kosa
dan terdapat pada halaman 160. Setelah itu, lihat jenis Cosaplana pada blok M91.2 halaman 160. Kita pastikan lagi volume 1 pada kode M91.2 pada halaman 160 apakah terdapat Cosaplana. Untuk memastikannya, maka kita membuka ICD-10 volume 1. Yang pertama itu kita cari di ICD-10 volume 1 abjad M untuk kode M91.2. Kemudian cari M91.2 dan terdapat pada halaman 601. Dan pada halaman 161 di sini tertulis M91.2 adalah tentang Cosaplana. Jadi Cosaplana memang terdapat pada M91.2 pada ICD-10 volume 1. Chondromalacia. Pengertian chondromalacia patella merupakan kondisi di mana tulang rawan di bawah tempurung lutut atau patella melunak atau mengalami cedera. Selanjutnya diagnosis, yaitu pertama X-ray, kedua magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat kehausan tulang rawan. Ketiga, pemeriksaan artroskopik. Selanjutnya pengobatan, yaitu melakukan terapi fisik dan operasi, memakai obat pereda rasa nyeri. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Dokter akan mengamati apakah tempurung lutut sejajar paha atau tidak. Kesejajaran dapat menjadi indikator chondromalacia patella. Cara mencari chondromalacia di ICD-10 volume 1 dan volume 3. Kita buka ICD-10 volume 3 untuk mencari abjad C untuk chondromalacia. Kemudian cari chondromalacia dan terdapat pada halaman 106 dengan kode M94.2. Kita pastikan lagi di ICD-10 volume 1 pada M94.2. Pada halaman 603 apakah terdapat chondromalacia? M95.1 cauliflower ear. Pengertian cauliflower ear yaitu kuping belang dapat terjadi ketika darah yang terkumpul di dalam telinga luar setelah cedera tidak mengalir keluar dengan baik atau menjadi infeksi. Yang kedua itu diagnosis. Diagnosisnya biasanya ditandai dengan temuan pemeriksaan fisik berupa hematoma yang konsisten dengan ketidakteraturan kontur telinga disertai pembengkakan di atas tulang rawan telinga. Pemeriksaan fisiknya melibatkan evaluasi menyeluruh dari telinga luar. Dokter akan menggunakan suatu alat yang disebut otoskop untuk memeriksa struktur telinga, terutama saluran telinga luar dan membran timpani atau gendang telinga. Pengobatannya itu melakukan operasi bedah, yang kedua drainase dan kompresi. Cara pengkodean diagnosis cauliflower ear yang artinya kuping belang, yaitu kita pertama mencarinya di ICD 10 volume 3. Setelah itu kita cari dari abjad C untuk cauliflower ear. Dan setelah kita cari ternyata penyakit cauliflower berada di halaman 100 dengan kode M95.1. Kemudian kita pastikan lagi di volume 1 pada kode M95.1 dan terbukti bahwa penyakit cauliflower ear terdapat di halaman 604 pada ICD 10 volume 1. 6.
Algoneurodystrofi. A. Pengertian algoneurodystrofi adalah sindrom nyeri regional yang terlokalisasi di sekitar satu atau lebih sendi yang mengaitkan nyeri terus-menerus dengan sensitivitas berlebihan terhadap stimulus nyeri atau sensasi nyeri terhadap stimulus. B. Diagnosis X-ray, MRI, skintigrafi tulang, dan lain-lain. C. Perawatan fisioterapi, obat analgetik. Cara pengkodean diagnosis algoneurodystrofi, artinya penyakit sindrom nyeri. Cara pencariannya di ICD volume 3, abjad A huruf besar untuk algoneurodystrofi, kemudian cari algoneurodystrofi dan terdapat pada halaman 40 dengan kode M89.0, dan kita pastikan lagi di volume 1 pada kode M89.0 pada halaman 600 apakah terdapat algoneurodystrofi, dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut.